Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di dalam Sekar, program Saat Teduh kita bersama. Mari sebelum kita bersaat teduh, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sekali lagi memberi hari yang baru kepada kami. Kami mau menyongsongnya dengan merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Mu menuntun kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Perenungan Sekar kita pada pagi hari ini bertemakan hati-hati bahaya kemunafikan. Dan diambil daripada kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ketiga. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi ayat yang kita baca ini adalah perkataan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya terkait orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid agar mereka taat terhadap apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi mereka, murid-murid, tidak boleh meneladani tindakan perbuatan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab mereka hanya mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita coba mundur sedikit. Mari kita coba mengenali siapakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengetahui dari mana golongan orang-orang ini berasal, kita harus mundur beberapa ratus tahun di dalam sejarah bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan marah dan menghukum bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu dibuang ke dalam Babilonia. Di sana bangsa Israel menderita dan menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa mereka. Menyesal karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Selang beberapa waktu kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada sisa-sisa keturunan bangsa Israel. Dan Tuhan mengembalikan sisa-sisa keturunan tersebut kembali ke tanah kelahiran mereka di Israel. Nah, dari generasi tersebut, dari bangsa Israel yang sisa-sisa tersebut, muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang takut terhadap Tuhan, dan mereka ingin menegakkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, mulai pelan-pelan muncul yang namanya ahli-ahli Taurat dan juga golongan orang Farisi. Ketika kita melihat latar belakang kemunculan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini demikian baik, mengapa di dalam perjanjian baru, di dalam zaman Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan gambaran mereka malah jadi demikian buruk? Jawabannya saudara-saudara sekalian, karena setelah melewati proses waktu yang panjang ini, hati mereka itu mengalami perubahan sikap. Mereka pada mulanya itu mentaati firman Tuhan karena mereka cinta dan menghormati Tuhan. Setelah melewati generasi ganti generasi, waktu yang panjang itu, mereka menjadi sesuatu hal itu ritual dan hafalan saja. Pelan-pelan saudara-saudara sekalian, bahaya kemunafikan merayap masuk ke dalam kehidupan mereka. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak melakukannya sesuai dengan sikap hati mula-mula. Jadi perenungannya bagi kita bersama pada hari ini adalah, apakah bahaya kemunafikan hanya bisa terjadi di dalam diri orang-orang Farisi dan para ahli Taurat? Atau kalau kita bawa ke dalam zaman modern ini, bahaya kemunafikan apakah hanya bisa terjadi di dalam diri para hamba Tuhan, orang-orang yang mengerti firman? Atau bahaya kemunafikan bisa masuk ke dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan? Nah saudara-saudara sekalian, kalau pada zaman dulu seseorang itu bisa memiliki Alkitab itu begitu sulit, mahal,
dan tidak ada mesin cetak. Pada hari ini, sumber informasi terkait Alkitab, terkait firman Tuhan itu ada di sekitar kita. Mau dari Alkitab fisik, Alkitab di digital, di handphone, ataupun YouTube berisi konten-konten firman Tuhan. Semua anak Tuhan pada hari ini banyak mengetahui tentang firman Tuhan. Banyak bisa melihat khotbah di mana-mana. Artinya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya anak-anak Tuhan pada masa modern ini banyak tahu tentang firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bersama bahwa bahaya kemunafikan itu mengintip kita dimanapun kita berada. Baik orang-orang yang paham firman secara akademis maupun orang-orang Kristen awam yang tahu firman Tuhan dari berbagai sumber, semuanya tidak lepas daripada bahaya kemunafikan. Satu bagian firman Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjadi orang-orang yang taat firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingini dari kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk waspada terhadap bahaya kemunafikan. Tuhan tolong jaga pikiran, hati, dan tingkah laku kami, supaya kami hidup berintegritas di hadapan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk hamba Tuhan dan juga majelis pengurus yang ada di GKI Jatinegara ini, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang berintegritas dan tidak munafik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari kita mendoakan mereka. Pokok doa syafaat yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap jemaat GKI Jatinegara, supaya Tuhan terus memelihara mereka untuk hidup yang berintegritas, tidak munafik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kami untuk boleh datang mendekat kepadamu dan boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya perenungan kami pagi hari ini dan juga doa syafaat kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.